Good morning, everyone. Please of us give thanks. Mana moderatornya nih? The one and Miss. Ya, udah lanjutin lah. Oke, moderator, you may proceed with the presentation, please. Okay, good morning, everyone. Please of us give thanks to the one and only God for giving healthy grace so that we can advance for His doom. This very SIPMM as lecture in political sociology and my plan. Let me be Agnes Barulito Siotang NPM 2018 112-111 as moderator. To let the political subgroup model from group to delivered by Siskar Study and Bilang Pribadi dan event ini. As from structure of the event this morning is part opening presentation of paper present as to session form. In the presentation letter referred in post two session into three session. Okay. PPT-nya moderator. Oke. Ya nanti ya. Oke teman-teman, kayaknya ada gangguan di HP. Kiranya kelompok lain ada yang bisa ngirimin PPT. Kelompok 2. Gangguan di mana, moderator? Di HP. Gak bisa ngirim nih, Miss. Gimana moderator bisa? Gak bisa. Bisa kamu nggak? Biar saya aja deh yang share screen-nya.
Oke, karena masih ada gangguan, buat teman-teman bisa ditunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya teman-teman. Halo, moderator. Lama Oke, ya. Miss. Besok lagi kelompok berikutnya nggak boleh Nanti. begini ya. Kalian coba dulu share screen pakai Zoom yang gratisan itu nah. Nunggunya terlalu Oke, lama Miss. ini. Lagi diusahain, Miss. Oke. Oke, baik. Maaf nih sebelumnya untuk ada kendala dari share PPT-nya. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 2. Slide selanjutnya.
slide selanjutnya. Di sini ada struktur politik. Struktur politik adalah pengelompokan sosial yang berbeda-beda. Sebagai dasar kita dapat mengambil kategori yang berkaitan dengan manusia. Dengan setiap kategori mewakili jenis struktur politik yang tertentu. Di sini struktur politik itu bisa dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu ada struktur fisik, dan struktur sosial. Banyak juga unsur sosial didasarkan pada substrafisikal, kadang-kadang dasarnya jenis naluri seksual dan parental menjadi dasar lembaga keluarga. Kekuatan alam adalah sumber agama anti-mistik. Secara luas, hampir semua lembaga sosial sesuai dengan faktor fisik tertentu. Atau kita dapat mendasarkan studi pada unsur-unsur yang berbeda yang terdapat di dalam semua atau hampir pada semua komunitas manusia, seperti grafik, demografi, teknologi, kelembagaan, kultural, dan lain sebagainya. Next. Yang berikutnya ada struktur fisikal. Struktur fisikal adalah hukumnya komunitas manusia kurang lebih terikat pada wilayah geografik. Bahkan, suku-suku nomadik berkisar pada titik tertentu di dalam wilayah-wilayah tertentu. Demikian pula, penduduk komunitas ini mempunyai sifat yang berbeda-beda, seperti jumlah, padat, ini secara tradisional yakni sebagai unsur-unsur dasar bangsa-bangsa dalam teori negara. Akan tetapi sebenarnya mereka adalah komponen dari setiap kelompok sosial, memberikan batasan nation state atau negara bangsa secara tradisional sebagai sejumlah penduduk yang terikat pada suatu wilayah tertentu. Dalam memberikan suatu kepada hampir semua komunitas kepada satu jenis komunitas. Next. Selanjutnya ada struktur geografis. Secara umum, struktur geografis itu mempengaruhi geografi tidak dapat dipisahkan dari penemuan-penemuan teknologi manusia yang memungkinkannya mengatasi kesulitan dari lingkungan alaminya. Demikian faktor-faktor geografis bersifat sosiologis maupun geografis, sosial maupun fisik, dan unsur sosial meningkat mengatasi yang fisik dalam membandingkannya dengan kemajuan teknologi. Di dalam masyarakat primitif, fenomena politik tergantung sekali kepada kondisi geografik. Di dalam negara-negara modern, ketergantungan berkurang. Next. Selanjutnya ada iklim dan sumber-sumber alami. Iklim dan sumber-sumber alam erat kaitannya, terutama dalam hubungannya dengan tanaman-tanaman dan sayur-sayuran yang tergantung baik pada iklim dan tanah. Praktisnya, faktor-faktor ini tak terpisahkan. Di sini ada iklim dari Aristoteles sampai Maimonides, teori-teori awal tentang hubungan antara geografi dan politik berpusat pada iklim. Teori ini masih juga berlaku bagi publik, yang meskipun tidak terlalu akrab dengan teori tersebut, melihat pengaruh geografi terhadap fenomena politik atas cara yang sama. Para ahli geografi modern dan ahli ilmu sosiologi mempunyai pandangan yang agak berbeda. Meskipun pengaruh langsung iklim terhadap fenomena politik tidak dapat disangkal, juga tidak gampang dan tidak absolut sebagaimana disangkal Aristoteles dan Maimonides. Dalam hal-hal tertentu kita bisa melihat pengaruh yang jelas langsung dari iklim terhadap politik. Next. Mungkin Saudara Singgi bisa melanjutkan. Saudara Singgi bisa melanjutkan. Ya. Sini ada sumber-sumber alam. Bisa didengar suara saya? Halo?
Dengar. Sumber alam. Dengan sumber-sumber alam, kita maksudkan semua benda-benda yang disediakan bumi yang diperlukan bagi eksistensi fisikal manusia seperti makanan, pakaian, dan perlindungan. Sumber-sumber binatang dan tumbuhan adalah hakiki di dalam masyarakat terbelakang. Sedangkan sumber-sumber mineral menjadi semakin penting dengan perkembangan industri. Teori-teori pada masa lalu umumnya mengambil pandangan yang kedua. Teori-teori modern yang menempatkan korelasi yang sangat dekat antara masyarakat demokrasi dan kelimpahan material sama sekali bertentangan dengan pandangan-pandangan yang lebih tua. Kemiskinan dilihat sebagai faktor pembesar antagonisme politik, membuat pemerintah bebas semakin sulit. Di pihak lain, kemakmuran umum dilihat sebagai cenderung untuk mengurangi konflik-konflik politik dan cenderung menjadi sebab dari kebebasan. Selanjutnya, ada geografi dan keterbelakangan ya. Teori-teori lama tentang pengaruh politik dari iklim dan sumber alam perlu diteliti kembali. Bila mana disesuaikan dengan masa kini, mungkin mereka merupakan penjelasan yang baik tentang ketidakseimbangan kini di dalam perkembangan bangsa-bangsa. Kaum rasias mengklaim bahwa ketidakseimbangan ini karena ketidaksamaan antar ras, akan tapi setiap eksperimen menunjukkan bahwa orang-orang Afrika, Asia, dan Indian Amerika berada pada kondisi hidup yang sama, seperti orang-orang kulit putih, menunjukkan penyesuaian yang sama dan tingkat intelijensi yang sama. Oke, selanjutnya. Sini ada ruang sebagai struktur politik. Sini kita dapatkan baik kebutuhan yang mendesak bagi negara yang kuat diorganisasikan dan faktor-faktor yang perlu untuk pengembangan negara semacam itu. Kekayaan alam, komunikasi yang gampang melalui Sungai Nil, tidak ada tempat pelarian bagi para pengacau. Perlindungan oleh gurun terhadap penyerbu asing, dan seterusnya. Di lembah Tigris dan Euphrates, kombinasi iklim, sumber, dan lokasi memberikan kemungkinan-kemungkinan yang sama bagi peradaban. Akan tetapi, tidak adanya banjir yang teratur di sungai tidak sampai menghasilkan sentralisasi pada tingkat yang sama. Selanjutnya, membatasi struktur ruang masyarakat politik. Struktur ruang dari masyarakat politik dalam kurung di suatu negara misalnya bukanlah satu-satunya akibat faktor-faktor geografis. Banyak pengaruh lainnya terlibat, terutama sejarah bangsa tersebut. Akan tetapi geografi memang penting. Lebih besar atau lebih kecil tergantung pada suasana dan kadang-kadang menentukan. Selanjutnya. Struktur demografis. Teori-teori politik terkemuka tidak begitu memperhatikan demografi. Kaum liberal dan Marxis hampir sama sekali tidak menyentuh masalah ini. Orang Kristen, nasionalis, dan komunis kritis terhadap teori-teori Malthusian dan menentang pengendalian kelahiran. Namun pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan konsekuensi-konsekuensi politik yang sungguh-sungguh. Jumlah penduduk yang membatasi jumlah suatu komunitas adalah dalam dirinya sendiri sebuah faktor politik yang sangat penting. Selanjutnya. Jumlah penduduk. Di sini ada jumlah penduduk. Perbedaan antara negara-negara besar dan kecil terkenal bagi penulis-penulis purba. Sebelum dia menjadi kabur selama abad ke-19 oleh perkembangan teori-teori hukum tentang kedaulatan nasional dan persamaan hak. Voltaire percaya bahwa demokrasi cocok hanya untuk negara-negara kecil. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Saudara Gilang, betul? Oke, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke, terima kasih, teman-teman. Saya akan melanjutkan.
yaitu perbedaan antara makropolitik dan mikropolitik. Makropolitik sendiri adalah aktivitas di dalam komunitas kecil. Sebaliknya, makropolitik itu aktivitas politik di dalam komunitas yang besar. Perbedaannya antara Interupsi, Gilang. ya, Dibenerin tadi kan mikropolitik dan makropolitik. Tadi kamu bilangnya makropolitik adalah kedua makropolitik lagi. Oke, terima kasih, Miss. Oke, mungkin bisa saya ulangi. Nah, di sini ada perbedaan antara makropolitik dan mikropolitik. Mikropolitik adalah aktivitas politik di dalam komunitas kecil, sedangkan makropolitik adalah aktivitas politik di dalam komunitas yang besar. Perbedaan antara makropolitik dan mikropolitik sangat penting. Perbedaannya dalam jumlah suatu komunitas mengarah kepada perbedaan di dalam hakikat hubungan sosial dan fenomena politik yang berkembang di dalamnya, di dalam komunitas tersebut. Okay, next. Lalu komposisi penduduk. Komposisi penduduk dalam segi umur, seks, tingkat sosiokultural, kelompok etnis, dan distribusi geografis memainkan peran dalam kehidupan politik suatu komunitas. Meskipun tidaklah sepenting peranan tekanan penduduk, dia sama sekali tidak dapat diabaikan. Next. Selanjutnya, komposisi penduduk kualitatif. Konsep tentang komposisi kualitatif penduduk tidak terlalu jelas. Banyak faktor terlibat. Kita akan membatasi diri di sini dalam memeriksa konsekuensi politik dari tingkat-tingkat teknokultural yang berbeda-beda pada satu pihak dan pada pihak lain pada penduduk yang bercampur baur secara etnis. Next. Selanjutnya distribusi geografis. Kepadatan rata-rata penduduk tidak berarti apa-apa dalam dirinya. Misalnya Mesir adalah gurun yang luar biasa besarnya. Penduduknya luar biasa berpusat di dalam segitiga delta dan sepanjang garis tipis di lembah Sungai Nil. Ketidakseimbangan distribusi penduduk di dalam suatu negara mengarah kepada antagonisme politik. Mereka kadang-kadang menghasilkan ketidaksamaan di dalam pembagian perwakilan politik yang kadang-kadang mempunyai pengaruh yang besar dalam melaksanakan kekuasaan. Oke, itu penjelasan dari kelompok 2. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Moderator. Oke, udah semua. Udah semua teman-teman. Lanjut moderator. The next event is a question and answer session. If session no part of presentation, we upload this site. Boleh, bilangnya ingin bertanya silakan, teman-teman.
Teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Saya Lucia Aziz Setianing, izin bertanya. Ya, dipersilakan Mbak Lucy. Jadi di slide struktur sosial tadi di situ kan dijelaskan bahwa banyak unsur-unsur sosial didasarkan pada substrata fiskal. Lalu apakah itu substrata fisikal dan mengapa banyak unsur sosial yang didasarkan pada substrata fisikal? Terima kasih. Ini ada lagi, teman-teman. Moderator itu di chat ada yang bertanya. Ya, bisa langsung dijawab. Interupsi moderator. Ya, Miss. Pertanyaannya kan 3, ditampung dulu. Kalau udah 3, baru persilahkan kelompok menjawab.
Nanti kamu Ya, ulangi Miss. lagi pertanyaannya buat kelompok yang menjawab. Oke, Miss. Oke, terus yang lain yang tidak bertanya karena sudah jelas atau apa? Kalau sudah jelas nanti saya yang bertanya, nanti saya pilih aja siapa orangnya. Oke, Miss. Moderator, pertanyaannya udah ada 3. Oke. Yang pertama, yang bertanya Maria Dewi ingin bertanya pada kelompok 2. Slide ke-13. Terdapat kalimat komposisi penduduk memainkan peran dalam kehidupan politik. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Alex. Izin bertanya sebelumnya, maaf. Apakah struktur geografi mempengaruhi kesejahteraan politik di suatu wilayah? Selanjutnya, pertanyaan ketiga oleh Anissa. Dari slide ke-6, terdapat teori-teori pada masa lalu. Umumnya mengambil pandangan yang kedua. Mungkin dari kelompok 2 bisa menjelaskan contohnya. Terima kasih. Okay, thanks moderator for the time. I will try to answer question from Anissa. Teori-teori dalam masa lalu umumnya mengambil pandangan yang kedua. Mungkin dari kelompok 2 bisa menjelaskan contohnya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ya contoh dari teori pada masa lalu. Contohnya seperti Monisquien percaya suburan tanah
dan kelimpahan kekayaan mendorong perbudakan, sedangkan kekurangan sumber alam mengembangkan keinginan manusia untuk menjadi bebas dari independen terhadap orang-orang asing. Negeri subur, desa merupakan mayoritas penduduk tidak iri hati terhadap kebebasannya. Mereka terlalu dicekoki dan terlalu padat dengan suatu negeri yang subur takut dirampas atau takut terhadap angkatan bersenjata. Jadi di sini di pihak lain juga negeri-negeri miskin kebebasan adalah satu-satunya harta yang layak dipertahankan. Tambah pula tanah yang tandus membuat manusia rajin, bijaksana, ditempa kerja keras, perkasa, dan cocok untuk berperang. Mereka harus menjamin bagi diri mereka masing-masing apa yang tidak diberikan oleh tanah. Negeri-negeri yang subur dengan kelimpahannya memberikan jiwa yang lamban dan jiwa ingin memelihara hidup sendiri. Di mana di dalam argumen ini kita dapat melihat jejak-jejak pandangan moralistik dari Cato dan penulis-penulis dari zaman purba yang mengartikan sifat hemat dengan demokrasi. Maybe from Gilang or Singgi want to add, mungkin dari Singgi atau Gilang ingin menambahkan dari jawaban saya. Thanks, moderator. Apakah Anda puas? Halo, moderator. Oke, Miss. Saya mau menambahkan dikit ya. Tadi Oke. sudah tepat yang dibilang Siska. Jadi kalau kondisi geografis itu mempengaruhi sikap, perilaku, dan itu sikap perilaku itu kan mempengaruhi menjadi dasar ketika mereka berpolitik. Jadi di tempat yang daerahnya subur itu orang terbiasa lembam karena apa-apa gampang. Kalau orang bilang tongkat kayu jadi tanaman, jadi tidak perlu banyak berusaha kan. Nah di tempat yang tandus orang terbiasa untuk bekerja keras. Lalu dari segi kehidupan berpolitiknya di tempat yang tidak terlalu banyak sumber daya alamnya, orang terbiasa untuk berbagi sehingga pemimpin harus punya kecerdasan dan punya kebijaksanaan untuk membagi hasil atau membagi sumber daya alam yang tidak begitu banyak itu sama rata untuk warganya. Nah dari situ, dari sikap, pola perilaku, keadaan terutama karena keadaan geografis itu mempengaruhi kehidupan politik. Penjabarannya lebih lengkap tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Siska. Cukup, moderator. The next, number 1. Lanjut moderator. Oke, selanjutnya siapa yang mau menjawab?
Oke, nanti dulu ya kalau ingin mau bertanya. Moderator, Iya, mungkin dari pertanyaan audiens bisa dibacakan lagi untuk sesi pertama ini 2 pertanyaan lagi karena biar teman-teman dari kelompok 2 bisa mencari untuk jawabannya. Karena di kolom chat itu banyak pertanyaan. Terima kasih.
Moderator. Oke. Apa? Baca ulang pertanyaannya itu. Halo, interupsi. Ini Ini kelompok 2 lama amat sih, ngapain? Setiap kali pertanyaan sudah 3 ditampung, lalu moderator ulangi pertanyaannya, kelompok 2 harus segera menjawab. Saya buang-buang waktu loh nunggu kamu kayak gini. Belajar nggak? Udah kelompok 2 jawab, kalau nggak bisa lewatin. Udah, nggak usah ada nilainya kalau nggak dijawab. Moderator, ulangi pertanyaannya. pertanyaan paling punya saya kehapus, Miss. Ulangi. Jadinya Moderator, saya nggak terima semua alasan. Kalau dosen harus memperhatikan alasan kamu satu persatu, capek saya, bayaran saya nggak sebesar itu. Jadi, saya nggak terima alasan. Yang jelas saya mau taunya ketika presentasi itu lancar. Sudah, sekarang lakukan apa yang jadi tugas moderator. Oke, mohon maaf. Sebelumnya, yang pertanyaan yang kedua boleh dituliskan di kolom chat, teman-teman. Soalnya di HP saya hapus. Oke. Mohon maaf atas waktunya yang agak molor, mungkin terlalu lama. Dan mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Lucy, karena tadi Lucy itu bertanya pertama sendiri ya, mengapa banyak unsur sosial yang didasarkan pada substrata fisikal. Oke. Saya akan mencoba menjawab. Kadang-kadang dasarnya jelas, naluri seksual dan parental menjadi dasar lembaga keluarga. Kekuatan alam adalah sumber agama, anismistik secara luas. Hampir semua lembaga sosial sesuai dengan faktor fisikal tertentu. Misalnya tujuan lembaga-lembaga ekonomi adalah untuk memuaskan kebutuhan material. Persaingan antara manusia di dalam bidang ini menjelaskan tentang banyaknya teologi. Akhirnya, cara dengan mana kebutuhan material ini dipenuhi menentukan banyak unsur-unsur kebudayaan. Mungkin bagaimana dengan Rusi? Masih kurang jelas yang substrata fisikal itu apa, Mas? Oke, baik, Lucy. Saya frame singing yang menambahkan dari pertanyaan Lucy. Di sini saya mencoba menjelaskan bahwa substrata sini ada pembedaan stratifikasi dari penduduk atau masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, tentunya hak istimewa dan prestis. Jadi dari strata tersebut memiliki klasifikasi karena di masyarakat terdapat kelas-kelas secara bertingkat karena dia memiliki kekuasaan atau dia punya hak istimewa di sih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Gilang dan Cindy. Saya sudah jelas. Terima kasih. And hope and can add
Kiranya dosen ingin menambahkan di sini. Ini, saya nggak jelas dengar jawaban kelompok 2 tadi, jadi lanjut aja dulu. Putus-putus. Oke. Saya ingin menjelaskan lagi pertanyaan dari Saudara Alek dari pengaruh geografis terhadap politik. Pengaruh geografis terhadap politik tentu saja lumayan besar pengaruhnya. Karena dalam melaksanakan kekuasaan, mereka kadang-kadang menghasilkan ketidaksamaan di dalam pembagian perwakilan politik. Karena biasanya memiliki pusat-pusat di daerah-daerah mereka. Karena sebab itu mereka menghasilkan ketidaksamaan dalam pembagian perwakilan politik tersebut. Oke, terima kasih Saudara Singgih, cukup jelas dengan ditambahkannya. Oke, bisa dilanjutkan sesi kedua. The next effort is question and answer session. If we are then just going to ask me all open the question, please. Dipersilakan yang ingin bertanya. Interupsi, Saudara Boy, karena kan ini di kolom chat ini udah banyak banget pertanyaan, ya. Tadi juga bingungnya kelompok 2 itu mau jawab yang mana dulu, karena dari moderator juga tadi bingung, terus bilangnya juga hilang pertanyaan-pertanyaannya itu. Cuman di sini udah ada ditampung beberapa pertanyaan, apakah ini mau dimasukin ke sesi 2? Gimana? Oke, bisa diulangi lagi. Soalnya yang ingin bertanya. Posisi kedua. Instruksi moderator. Ya. Mungkin yang di sesi kedua ini, jika dari audiens ingin bertanya, bisa on audio untuk memperkenalkan diri dan membaca pertanyaannya. Makasih.
Oke, mungkin untuk saudari Maria Devi bisa diulangi lagi pertanyaannya, atau mungkin langsung bisa saya jawab karena di sini juga saya ada di chat, kolom chat. Oke, izin masuk ya. Suaranya terdengar ya? Ya, oke. Saya mau bertanya kepada kelompok 2. Di slide 13 itu terdapat kalimat komposisi penduduk memainkan peran dalam kehidupan politik. Nah, yang saya ingin tanyakan, peran apa yang dimainkan dan apa dampaknya jika peran tersebut tidak dijalankan? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Devi. Dari Devi, mungkin saya langsung bisa menjelaskan peranan pembangunan penduduk di sini ya. Izinkan saya untuk menjelaskan. Penduduk mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan sebuah negara. Penduduk adalah objek sekaligus subjek dari pembangunan dalam suatu negara. Penduduk sebagai objek pembangunan artinya bahwa tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai subjek pembangunan, penduduk sebagai pelaku yang melaksanakan pembangunan. Secanggih apapun teknologi yang digunakan, sebesar apapun modal fisik yang tersedia, jika penduduk tidak mempunyai nilai lebih dalam melaksanakan pembangunan atau tidak berkualitas, maka tidak dapat dikatakan bahwa negara tersebut sulit untuk maju. Jadi penduduk di sini sebagai salah satu modal yang terpenting dalam membangun sebuah negara, di mana setiap individu seharusnya mempunyai pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan inovasi. Dalam hal ini, negara atau pemerintah juga dapat mengembangkan SDM melalui berbagai macam cara. Ya, yang kayak kita lalui udah kayak pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, dan sebagainya. Jadi kalau misalkan dampaknya jika peranan masyarakat, peranan dari kependudukan ini tidak berjalan, itu dampaknya itu apa? Masyarakat ini sendiri enggak sejahtera itu. Gitu. Mungkin itu atau dari teman-teman ada yang mau menambahkan dari kelompok 2 bisa. Terima kasih. Bagaimana untuk Saudari Maria Devi, apakah kurang jelas atau sudah jelas? Iya, udah cukup jelas. Terima kasih, Mas Gilang. Oke, terima kasih. Interupsi buat moderator. Moderatornya harusnya lebih aktif lagi kalau ada yang bertanya atau sudah dijelaskan mohon ditanya sudah jelas atau tidak. Oke, Saudara bilang. I hope the lecture can ask. Kiranya dosen bisa menambahkan. Ingin menambahkan.
Bagaimana moderator? Oke, bisa dilanjutkan. Pertanyaan dari Julius ya. Iya, iya. Julius Sinaga ingin bertanya gunanya seperti apa? Boleh misal menjawab? Oke, terima kasih. Di sini Julius Sinaga bertanya gunanya mikropolitik dan makropolitik. Mungkin saya juga bisa sedikit menjelaskan, atau nanti mungkin ada tambahan dari teman-teman kelompok 2. Saya jelaskan kembali. Mikropolitik adalah aktivitas politik di dalam komunitas kecil, sedangkan makropolitik aktivitas politik di dalam komunitas yang besar. Akan tetapi, bagaimana kita membedakan komunitas besar dan kecil? Jelas, ada banyak komunitas dengan ukuran menengah yang kita ragu-ragu untuk menyebutnya besar atau kecil. Kita tidak bisa meletakkan sesuatu titik tempat di mana suatu komunitas berhenti menjadi kecil dan lantas menjadi besar. Namun perbedaan umum menjadi cukup jelas. Di dalam komunitas kecil, semua anggota tahu satu sama lain secara pribadi. Hubungannya dengan demikian, terutama interpersonal, dari orang ke orang, demikian bisa dikatakan kelompok kecil. Jadi setiap orang itu bisa tahu gitu loh, satu ini sebagai apa gitu. Dirumuskan atas perihal ini oleh para ahli sosiologi di Inggris dan Amerika. Di dalam komunitas besar, pada pihak lain, pengenalan personal dari semua anggota itu bisa dibilang tidak terjadi gitu. Misalkan seorang Prancis tidak bisa tahu setiap orang Prancis. Jadi kayak misalkan di Prancis itu ada satu orang, jadi dia nggak mungkin bisa tahu semua orang Prancis walaupun nyatanya dia orang juga satu komunitas gitu, atau seorang lainnya gitu. Masyarakat yang membentuk komunitas bagi setiap anggotanya adalah abstraksi, citra, sampai pada tingkat tertentu dan bukannya sesuatu yang hidup dan bisa diraba. Hubungan manusia sebagian besar dilaksanakan oleh organisasi. Jadi contohnya kayak gitu tadi. Jadi kalau misalkan yang mikro itu adalah komunitas kecil, jadi bisa satu sama lain. Misalkan nih kayak di Gentiaras. Nah, di Gentiaras itulah kita masih bisa tahu satu sama lain. Oh ini gini. Nah, itu bisa dikatakan komunitas besar. Ada lagi kalau lebih yang mencakup lebih besar kayak yang tadi itu. Bagaimana Saudara Julius? Apakah sudah cukup atau kurang? Julius. Oke, terima kasih Gilang. Sudah cukup. Oke, Saudara. I hope the lecture can add. Dosen bisa menambahkan kiranya.
Dari teman-teman, mungkin ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok 2. Halo, moderator. Halo, Oke, Miss. Ya, suara saya terdengar ya? Terdengar, Miss. jelas. Sebenarnya saya mau menambahkan, tapi kan saya di jalan ya kan. Saya lagi di Tumi Jajar sekarang. Jawaban kelompok 2 tadi saya nggak dengar dengan jelas apa jawabannya, sehingga saya bingung saya mau menambahkan apa. Cuman tadi sepertinya di penjelasan ketika ini pertanyaan tentang makropolitik dan mikropolitik kan? Ya, Miss. Ya, Benar, Miss. Miss. Oh, coba. Jadi kalau Maaf, Miss, Suaranya putus. hilang, Miss. Putus, Miss. mikropolitik yang jelas kan seperti sudah disebutkan, semua orang saling tahan, RT, RW, kecamatan, WA group. Maaf, Miss, suaranya putus-putus. Halo, bentar saya tulis saja ya. Ya, Miss. Oke, Miss. Oke, bisa dilanjutkan untuk pertanyaan ketiga dari Penlo ya. Saudara Given sepertinya Oh, Given. moderator. Oke, maaf. Soalnya banyak nih. Given Amadeus, apakah dalam struktur geografi memiliki kendala atau tidak dalam menyejahterakan masyarakat? Boleh dijawab dari kelompok 2. Saya akan coba menjawab ya, moderator, untuk pertanyaan dari saudara Given. Apakah dalam struktur geografi memiliki kendala atau tidak dalam mensejahterakan masyarakat? Dari materi yang saya baca, dari kaum konservatif, fasis liberal, marxis, tidak ada yang tidak mengakui bahwa politik tergantung dari geografi, akan tetapi mereka tidak sependapat tentang tingkat ketergantungan. Ideologi konservatif cenderung melebih-lebihkan pengaruhnya, sedangkan ideologi yang lebih baru cenderung untuk mengecilkannya. Bagi Maurice Berts 1862 sampai 1923,
politik didasarkan pada bumi dan mayat yang berarti bawah atas geografi dan sejarah, di mana yang kedua sangat tergantung kepada yang pertama. Aliran geopolitik di Jerman dekat hubungannya pertama dengan Pan-Germanis dan kemudian dengan Nation Sosialis paham bahwa manusia terkunci di dalam determinis bumi dan lingkungan bawah tidak dapat lolos dari alam adalah jantung hatinya filsafat kanan. Di kiri adalah pandangan yang bertentangan bahwa manusia bebas, bahwa dia dapat bebas dari kondisi alami dan dalam kenyataan bergerak ke arah itu. Dan di sini juga dijelaskan bahwa faktor geografis bersifat sosiologis maupun geografis dan unsur sosial meningkatkan mengatasi yang fisik dalam perbandingannya dengan kemajuan teknologi. Di sini juga dijelaskan bahwa masyarakat primitif fenomena politik tergantung sekali kepada kondisi geografik. Jadi di sini itu sebenarnya ada atau tidak kendala untuk dari penjelasan materi ini sepertinya ada ya, karena dari tahun 1862 sampai 1923 itu juga saya sudah bacakan tentang materinya, dan untuk jawabannya itu memiliki mungkin sedikit kendala untuk mensejahterakan masyarakat. Mungkin dari kelompok 2 ingin menambahkan. Oke, untuk saudara Siska, ayo belajar Given, apakah Anda puas? Baik, terima kasih Saudara Siska. Saya sudah jelas. Terima kasih. Oke. Udah semua ya? Moderator, Ada yang ingin menambahkan? Moderator Inggris. Untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin moderator bisa urutkan. Jadi kita juga bisa untuk jawabnya mudah. Gitu. Ini udah semua, ada 3 ini. Apa pertanyaan udah dari semua kan? terjawab semua? Bisa dicek mungkin moderator? Belum terjawab pertanyaan saya. Oh iya. Pedro ya? Pedro Christian. Pada slide distribusi geografis, terdapat istilah ketidakseimbangan distribusi penduduk. Boleh langsung dijawab dari kelompok 2. Oke. Terima kasih buat Saudara Pedro udah bertanya. Di sini inti pertanyaannya itu antagonisme politik ya. Jadi saya ingin menjelaskan antagonisme politik itu adalah sudut pandang antagonisme politik bagi kaum konservatif tradisional. Oke. Jadi perjuangan untuk merebut kekuasaan untuk menempatkan mereka yang mampu melaksanakan kekuasaan melawan masa mereka yang menolak untuk mengakui superioritas alami dari dan haknya untuk memerintah. Artinya ada kayak komunitas-komunitas itu yang ditentukan untuk berkuasa.
Terus yang bisa berpartisipasi dalam proses peradabannya hanya di bawah bimbingan orang-orang itu gitu. Jadi dia itu apa ya bahasanya kayak melihat perjuangan politik sama perjuangan ekonomi gitu loh, berebut sumber daya yang terbatas atas pemuasan kebutuhan yang tidak terperi, di mana setiap orang mencoba meraih keuntungan sebesar-besarnya bagi dirinya dan merugikan orang lain. Nah, itu mungkin dari saya. Jadi, ataukah dari Saudara Pedro dan teman-teman yang lain ada yang kurang jelas atau sudah cukup jelas? Terima kasih. Ayo, Tasmat, Pelanian, Pedro, apakah sudah puas pertanyaan? Cukup jelas. Terima kasih untuk kelompok 2. Oke, sama-sama Saudara Pedro. Terima kasih kembali. Saya dari kelompok 2. Ini udah cukup semua ya? Tidak ada lagi yang ingin bertanya? Teman-teman? Don moderator, sudah. Izin ini Apakah ya, moderator, di sini ada ya dari Rudianto Bakti Munte, itu izin bertanya. Saya Rudianto Bakti, NPM, lalu dia nggak memberi pertanyaan. Ataukah ini di skip atau mungkin mau ditanyakan lagi kepada Saudara Rudi? Terima kasih. Ya, boleh. Apakah ingin lagi? Skip aja, skip. Oke. Ini kan waktu masih ada 30 menit lagi. Apakah ingin diselesaikan apa ditutup ya, teman-teman? Mungkin tanya ke teman-teman moderator, mereka Kembali sudah lagi jelas, ke kurang pada jelas. Moderator. Ya. Mungkin bisa Apakah ditanyakan ingin lagi. bertanya lagi? Ya. Dari teman-teman ada yang kurang jelas. Sudah cukup. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang langsung mau bertanya, mumpung ini waktunya masih ada, langsung aja dikirim ke chat atau langsung di on mic langsung bertanya. Mungkin ini pertanyaan ya, mungkin pertanyaan terakhir yang bisa dijawab ya karena waktunya juga ada di sini. Ada lagi teman-teman? Cukup. Cukup ya? Cukup. Apa kembali Dari Saudara ditutup? Singgi. Ya, sebenarnya dari tadi teman-teman tidak ada yang menjawab apakah terlelap tidur atau sudah paham. Tolong teman-teman dijawab.
Oh, sepertinya sudah paham semua sepertinya. Sudah paham. Gimana moderator? Apakah ada tambahan dari moderator? Oke, saya sebagai moderator bilangnya belum ada cukup lah ya pertanyaannya. Jika hinanya bisa. Ini di screen untuk absen ini. Halo. Halo, halo. Halo, halo. Halo. Kita Mungkin tutup kita ya. bisa ke sesi absen ya. Teman-teman bisa on cam. Oke, buat teman-teman on cam, senyum. Senyum itu adalah badan yang paling murah. Siapa? Moderator screenshot ya. Absen. Boleh dihidupkan kameranya? Cek teman-teman. Jelek tidak apa-apa. Udah. Absen. Udah. Panika. Sebentar. Pedro mandi. Ada apa sih kawan? Sini nggih, sini. Sini. Ayo screen. Moderator tutup dulu. Enak. Kayaknya nggak bisa orang itu. Mana? Apakah harus ditutup atau diselesaikan? Salam bantuannya. Dianut Aditya, mohon bantuannya untuk screenshot kalian. Sudah. Panika. Sudah teman-teman. Tutup. Kita tutup ya. Enak off. Ini udah di screenshot. No part. Sudah. Udah screenshot belum? Siapa namanya? Sudah. Oke, mantap. Soalnya tadi aku keluar soalnya. Ya. Diulang. Coba di Henry Mon baru bangun itu. Ini 30 orang ya partisipasinya. Henry Mon baru bangun ya? Mana ada? Alah, bohong aja lu. Ayo di screenshot. Sini Mon main. Sini Mon main. Nih. Udah belum ini di screenshot? Udah di screenshot lagi belum, Dit? SS lagi, Elisa belum. Elisa ini. Aku aja, Deng. Main. Siapa itu yang main hack domino itu, oi? Dosa. Ini masih di-record loh. Ini masih di-record loh, guys. Ayo. Kalau udah ditutup kan? Boy ditutup, Boy. Boy sedang menunggu SS belum apakah ada sih? yang bertanya lagi. Dia lagi menunggu ada yang bertanya lagi sepertinya. Udah lagi. Sudah selesai. Oke. Tenang teman-teman. Enough of presentation. No part our attention we acknowledge the size. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan dari presentasi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Oke. Maaf ya teman-teman. Salah. Thank you guys. Oke, tadi maaf agak telat waktunya untuk jawab. Thank you very much. Bye. Nih, sini lihat, nggih. Terima kasih ya dari Nih, nggih.
Gila. Udah nih, udah Sini, kelar. Oh, udah. Udah di screenshot. Ayo, Nggi. Udah boleh keluar. Sini, main sini. Nggi. Singkat. Ini mana? Ya di sini.